Kali ini saya akan membahas tentang peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2025 tentang pelaporan keuangan. Jadi selama ini yang namanya laporan keuangan tidak punya undang-undang atau peraturan khusus. Itu melekat di undang-undang perseroan terbatas, kemudian di undang-undang perpajakan, undang-undang pasar modal. Ya, jadi namanya laporan keuangan itu selama ini hanya nempel ikut di undang-undang atau peraturan yang lain. Jadi dengan adanya undang-undang ini yang namanya laporan keuangan dan juga penyusunannya itu menjadi satu perhatian khusus dari pemerintah. Tampaknya pemerintah sudah mulai memperhatikan bahwa laporan keuangan ini menjadi penting, sehingga laporan keuangan dari berbagai macam badan hukum itu perlu di organize lah, disimpan, dikelola dengan baik oleh pemerintah, karena pemerintah ingin memastikan data keuangan atau perekonomian, indikator perpajakan untuk kepentingan perpajakan dan lain-lain ya, itu sudah benar. Itu data keuangan yang diperolehnya sudah benar. Yang selama ini data keuangan itu kan terpisah-pisah ya, ada di di Dirjen Pajak, keperluan perpajakan. Kemudian juga dulu sempat ada di, saya lupa ya, Kementerian Hukum atau Kementerian gitu ya. Terus juga ada di data di Kementerian dulu BKPM untuk laporan realisasi modal gitu ya. Jadi di perbankan juga punya data keuangan sendiri, data nasabah yang mengajukan kredit dan mempunyai fasilitas kredit gitu. Itu juga menyampaikan laporan keuangan dan disimpan laporan keuangannya sama pihak perbankan. Ya, indikator ekonomi dan juga data keuangan ini, data laporan keuangan ini jadi juga unsur penting stabilitas perekonomian atau stabilitas keuangan ya, karena kalau tidak dimonitor, tidak dipantau, kemudian let's say banyak bisnis yang anjlok, nggak bisa bayar utang, dan akhirnya bisa yang orang-orang bank sebut sebagai istilah sistemik ya gitu. Kok dampak sistemik kegagalan keuangan gitu. Jadi ini harus dipantau. Jadi ya berita baik sebetulnya untuk orang akuntansi ya, profesional di bidang akuntansi, karena ya kita juga ada rahasia umum selama ini yang namanya laporan keuangan. Sebagian perusahaan itu banyak versi gitu. Ada versi untuk pajak, ada versi untuk investor, versi untuk kredit gitu ya. Dengar-dengar seperti itu kan praktiknya yang banyak terjadi gitu. Dan ya ini berdampak negatif terhadap profesional di bidang akuntansi, saya kira, karena penghargaannya jadi kurang, karena kayaknya laporan namanya keuangan bisa disulap gitu, dianggap sebagai satu hal yang hal yang sepele gitu ya. Tetapi dengan adanya PP 43 2025 ini, di mana nanti yang namanya laporan keuangan disatukan pelaporannya melalui satu platform gitu ya, istilahnya National Window of Financial Reporting ya bahasa Inggrisnya. Nah, di mana nanti bukan cuma emiten aja, bukan cuma perusahaan publik yang harus melapor ke sana, tapi juga perusahaan yang merupakan debitur atau yang punya pinjaman dari perbankan gitu. Ini saya kira ini dampaknya positif buat profesional keuangan. Penghargaannya pasti akan lebih baik lagi, akan dianggap lebih serius. Kemudian secara pekerjaan juga akan lebih profesional, mengurangi risiko dari yang tadinya mungkin ada sebagian yang disuruh-suruh untuk bikinin dong untuk versi pajak, bikinin dong untuk versi kredit dan lain sebagainya, dan jadi laporan keuangan punya banyak versi, dan akhirnya yang terjadi selama ini timbul permasalahan di perpajakan. Misalnya SP2DK muncul karena ada data audit yang beda dengan data perpajakan, ada data versi di sumber lain yang berbeda lagi dari yang diperoleh orang pajak, sehingga muncul risiko terhadap perusahaan yang mungkin tidak disadari pada saat bikin untuk ngejar kredit, misalnya bikin yang bagus, untuk ngejar tender bikin lagi versi yang lain gitu. Jadi ini kan mengganggu gitu. Jadi saya kira
positif ya, dan mungkin kita menyambut baik langkah peraturan ini. Pemerintah sudah memberikan atensi yang baik, dan saya kira sebagai profesional keuangan juga pun perlu bersiap lebih baik lagi, karena artinya satu data, satu versi keuangan harus bisa lebih dari sekedar bikin sekarang, buat lapor sekarang, tidak, tapi juga mengantisipasi apapun risiko yang terjadi, dan kemudian bagaimana laporan keuangan itu juga mempunyai nilai untuk keputusan strategis perusahaan. Oke, saya kira itu. Sampai ketemu di video yang lain.